Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Telah kita sebutkan sebelumnya tentang Kitabul Buyu' wa ghairiha minal muamalat, kitab tentang jual beli dan yang selainnya dari muamalat maliyah, di mana Syekh telah menyebutkan bahwa jual beli itu ada 3 macam, yaitu jual beli barang yang musyahad, barang yang ada, bisa dilihat jelas sifatnya, maka ini adalah jaiz, hukumnya boleh. Dan bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, bai' sesuatu yang disifati yang menjadi tanggungan, yakni barangnya tidak ada tapi sifatnya jelas, baik itu yang berkaitan dengan barangnya, sifat spesifikasi yang ada pada barang tersebut, atau juga waktunya, dan juga jumlahnya, maka ini hukumnya juga boleh apabila sifat-sifat yang disepakati tadi itu ada pada barangnya. Kemudian yang ketiga adalah bai'u 'ainin ghaibah lam tusyahad wa lam tusaf fala yajuz. Yaitu menjual barang yang tidak ada dan tidak diketahui sifatnya, maka ini hukumnya adalah tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh ini artinya haram, seperti jual karena di dalamnya ada gharar, karena di dalamnya itu ada gharar, dan menjual sesuatu yang ada di dalamnya gharar atau jahalah, ketidakjelasan, penipuan, maka ini hukumnya haram. Sebagaimana kami sebutkan sebelumnya bahwasanya jual beli itu berlaku kepadanya 5 hukum syar'i, yakni terkadang jual beli itu hukumnya wajib, terkadang hukumnya itu sunnah, terkadang hukumnya itu halal atau jaiz, dan ini secara umum, terkadang juga hukumnya makruh, dan terkadang pula hukumnya itu haram. Jual beli yang hukumnya wajib, misalnya menjual makanan kepada orang yang sangat membutuhkan kepadanya, jadi ada orang yang sangat butuh pada makan, jika dia tidak makan saat itu, dia bisa terkena bahaya. Uang ada, cuman makanan nggak ada, misalnya, maka menjual makanan untuknya itu hukumnya wajib, karena orang ini jika dia tidak menjual kepadanya makanan tersebut, bisa saja dia malah terkena bahaya, sakit atau bahkan meninggal dunia. Maka menjual makanan kepadanya itu hukumnya wajib. Menjual itu bisa hukumnya sunnah, misalnya kepada
orang yang membutuhkan barang-barang, ya, orang yang lagi butuh kepada barang-barang tapi tidak sampai ke derajat wajib, ya, maka menjual barang-barang kepadanya itu hukumnya sunnah karena dia sangat butuh pada barang tersebut walaupun tidak sampai ke derajat wajib. Kemudian menjual hukumnya mubah atau halal. Ini jual beli secara umum, ya. Jual beli secara umum itu hukumnya mubah atau halal. Kemudian menjual, ya, jual beli ya hukumnya makruh, ya. Jual beli yang hukumnya makruh. Misalnya menjual ya, menjual sesuatu yang sifat-sifatnya itu belum diketahui dengan jelas, ya. Ini maksudnya ada kemungkinan untuk bisa dihadirkan, ya, tapi kemungkinan juga untuk tidak bisa dihadirkan itu juga ada, ya. Nah, misalnya antara bisa menghadirkan atau tidak menghadirkan itu 50% misalnya gitu, ya, maka yang hukumnya itu apa? Makruh. Nah, atau menjual sesuatu kepada seseorang yang kemungkinan sesuatu tadi itu bisa digunakan untuk sesuatu yang haram. Misalnya menjual anggur, ya, ini buah anggur kepada seseorang yang kemungkinan anggur itu bisa saja dibuat khamr olehnya. Kemungkinan, ya, ada kemungkinan. Nah, dan kemungkinan di situ tuh misalnya 50-50, ya. Maka ini hukumnya itu adalah makruh, ya. Nah, ini kemungkinannya memang tidak sangat kuat, ya, tapi ada kemungkinan dia menjadikannya sebagai khamr, maka ini hukumnya makruh. Jual beli yang hukumnya haram, misalnya, ya, haram itu ada dua macam, ya. Haram tapi sah dan haram tapi dan juga rusak, ya. Haram sah tapi haram dan juga rusak. Jual beli yang haram tapi sah itu apabila keharamannya itu tidak tertuju kepada akad jual beli itu, tapi di luar akad, ya. Misalnya jual beli setelah azan yang kedua di hari Jumat, ya, maka jual beli yang terjadi setelah akad, setelah azan, ya, yang kedua di hari Jumat itu hukumnya haram tapi sah. Haram karena berkaitan dengan waktu, ya. Sementara akadnya sahih. Akadnya itu sahih karena terpenuhi semua syarat jual beli, terpenuhi. Hanya saja dia dilakukan di waktu yang haram, ya, maka jual belinya ini haram tapi sah. Nah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, tinggalkan jual beli kalau sudah dikumandangkan azan untuk salat Jumat. Yakni azan yang kedua, yang bagi yang melakukan dua kali azan. Jual beli yang haram tapi sah juga misalnya jual beli jual beli badui, ya, kepada orang yang hadir, ya, kepada orang yang di kota. Nah, atau disebut dengan talaqir rukban bisa jadi, ya. Nah, atau bai'ul badi lil hadir, ya, orang badui menjual barangnya kepada
orang yang hadir, ini hukumnya haram. Ya, karena bisa jadi badui ini itu tertipu dengan harganya. Makanya Nabi SAW menyuruh agar biarkan dia sampai ke pasar sehingga dia tahu harga di pasar. Kemudian dia membelinya dengan harga pasar. Ya, jangan sampai dia itu menghadang ya orang pedalaman yang membawa barang-barang untuk dijual, dihadang di jalan kemudian dibeli dan dia tidak mengetahui harga pasaran secara umum. Ya, maka bai'ul hadir lil badi atau bai'ul badi lil hadir itu hukumnya haram tapi sah karena terpenuhi semua syarat jual belinya. Ada jual beli yang haram dan rusak, ya, misalnya jual beli riba, ya, dan jual beli gharar, ya, yang mengandung unsur gharar. Ghararnya gharar yang fahish, ghararnya yang sangat, ya. Nah, maka ini jual belinya itu haram dan juga rusak. Baik. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamluk. Dan ini syarat jual beli ya secara umum, sah jual beli barang yang suci, ya, ainun tahir, ya, muntafa'in bih yang bermanfaat, ya, mamluk yang dia itu miliknya, ya, milik penjualnya. Ini syarat dari jual beli yang sah itu kalau terpenuhi beberapa hal, diantaranya ya barangnya itu suci, kemudian bermanfaat dan dimiliki oleh penjual, ya, dimiliki oleh penjual. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan ma'qud alaih, ya, dengan barang yang menjadi objek jual beli. Karena jual beli itu ada 3 rukun, ya, ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah al-aqid, ya, yaitu orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli, ya. Kemudian al-ma'qud alaih, yaitu barang yang menjadi jual beli, dan yang ketiga adalah as-saman, ya, yaitu alat tukarnya, ya. Nah, yang digunakan untuk menukar dalam jual beli tadi. Nah, penjelasannya lebih spesifik itu ada di buku-buku yang menjelaskan secara khusus tentang jual beli. Ya, ini kita bahas secara umum saja. Taib. Kemudian kita kemarin baca faslun war riba fil dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Pasal, ya, dan riba itu terdapat dalam az-zahab, dalam emas, wal fiddah, dan juga perak, wal mat'umat, dan makanan. Makanan di sini maksudnya adalah yang menjadi bahan pokok, ya, suatu negeri, tidak makanan secara umum, ya, tidak makanan secara umum. Nah, ini salah satu sebab dilarangnya jual beli atau haramnya jual beli, yaitu karena adanya riba, ya, karena adanya riba. Riba artinya secara bahasa adalah az-ziyadah. Riba fil lughah az-ziyadah. Riba secara bahasa itu artinya tambahan, ya. Sementara secara istilah riba itu adalah muqabalatu 'iwadin bi akhar majhulit tamathul fi ma'yar asy-syar'i halat al-'aqdi aw ma'a ta'khirin fil 'iwadain aw ahadihima. Secara syarat adalah muqabalatu 'iwadin bi akhar, menggantikan, ya, sesuatu dengan yang lainnya yang mana gantinya itu majhulit tamathul, ya, tidak ada kesamaan fi mi'yar syar', dalam ukuran syariat, halat al-aqdi, ketika terjadi akad,
Au ma'a ta'khirin fil 'iwadain, atau adanya takhir, ya, penundaan pada dua barang yang akan saling ditukarkan, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, ya. Dan ini pada barang-barang yang disebutkan dalam hadis. Yang pengertian ini tidak berlaku untuk semua, ya, barang yang dijual belikan, tapi ini barang-barang yang berlaku, ini barang-barang yang tersebut dalam hadis, ya. Kalau misalnya tidak adanya tamathul, ya, dalam barang-barang yang tidak tersebut dalam hadis, maka tidak akan terjadi riba, ya, tidak terjadi riba. Apa yang disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis tentang riba, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, adz-dzahabu bil-dzahab, waznan biwaznin, mithlan bimithlin, wal fiddatu bil fiddah, waznan biwaznin, mithlan bimithlin, wa man zada aw istazada fahuwa riban. Nah, emas dengan emas itu harus beratnya sama dan ukurannya sama. Beratnya sama, ya, waznan biwazni, mithlan bimithlin, ya, beratnya sama, ya, dan mithlan bimithlin. Begitu juga wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, wazn biwazn, mithlan bimithlin, harus sama beratnya, timbangannya, ya. Faman zada aw istazada, barang siapa yang dia menambahkan atau meminta tambahan, fahuwa riban, maka itu riba, tambahannya itu riba, ya. Dalam riwayat Abu Sa'id ditambahkan yadan biyadin, harus kontan, ya. Dalam riwayat lain ha'an waha, ha'an waha, yakni ha ini, ha sini, ya, ini ha'an biha, yakni artinya apa? Kontan, ya, artinya itu kontan. Dalam hadis yang lain dikatakan adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wa al-qamhu bil-qamhi wasy'ir bil-sy'ir wal milh bil-milh, ya, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Naam, fa idza ikhtalafat al-ajnas, ya, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, ya. Kemudian apa? Gandum dengan gandum, syair dengan syair, tamar dengan tamar, dan garam dengan garam. Itu yadan bi yadin, harus kontan, mithlan bi mithlin, harus sama, ya, kontan dan sama. Kalau emas dijual atau dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak, ya. Kemudian apa? Gandum dibeli dengan gandum, ya, syair dibeli dengan syair, tamar dibeli dengan tamar, kemudian garam dibeli dengan garam. Itu harus mithlan bimithlin, yadan biyadin, harus sama dan kontan. Fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau jenisnya beda, maka silakan jual beli, ya, seperti yang kalian inginkan, selama yadan biyadin, selama kontan. Yakni misalnya fiddah, ya, menjual perak dengan emas, maka boleh saja berbeda, tapi harus kontan, ya. Makanan dengan makanan yang tersebut dalam hadis ini, misalnya al-qamh dengan syair,
ya gandum dengan syair atau gandum dengan tamar, maka silahkan ya jual beli ya, walaupun berbeda nggak masalah, tapi harus kontan. Apabila menjual emas ya yang illahnya itu thamaniyah ya, dia itu memiliki harga ya dan digunakan sebagai alat tukar dengan barang yang berbeda jenis dan illahnya, emas atau perak dibeli dengan gandum ya, atau yang dikiaskan dengannya dengan beras misalnya, maka itu bebas ya, yakni tidak perlu tamathul, tidak perlu harus sama, dan boleh juga tidak taqabud, artinya tidak boleh juga salah satu dari keduanya itu diakhirkan ya. Saya menjual emas dengan beras misalnya, dibeli dengan beras, maka boleh emasnya dulu, berasnya nanti ya, karena sudah beda illah dan juga jenisnya. Tapi kalau masih satu berbeda jenis tapi masih satu illah, maka syaratnya satu, yaitu harus taqabud yadan biyadin, harus kontan. Misalnya membeli emas dengan uang ya, nah, dan uangnya adalah thamaniyah, ilahnya alat tukar, maka ini wajib kontan. Saya jual emas 1 gram dibeli atau dijual dengan harga 1 juta misalnya, maka boleh hukumnya kalau kontan ya. Tapi kalau tidak kontan maka tidak boleh. Kalau tidak kontan maka tidak boleh. Syekh melanjutkan wala yajuzu bai'u adh-dhahabi bidh-dhahab wal fiddah ya kadzalik. Maka tidak boleh menjual emas dengan emas dan tidak pula perak dengan perak, begitu juga perak dengan perak, illa mutamathilan naqdan, kecuali harus sama ya, timbangannya harus sama dan harus kontan ya, dan harus kontan. Baik. Dan dalam hal ini baik itu jumhur ulama berpendapat baik emas itu sudah menjadi perhiasan atau emas itu masih batangan ya, atau memang sebagai alat tukar misalnya koin ya, koin emas ya, maka sama saja baik emas itu sudah menjadi perhiasan maupun emas itu dibuat sebagai koin ya untuk alat jual beli, maka ini sama saja tidak boleh selama masih emas. Nah, maka jual beli emas dengan dikredit itu nggak boleh ya. Jual beli emas kredit itu tidak boleh, haram. Nah, jual beli emas online ya, itu juga tidak boleh kalau tidak terpenuhi syarat ini, yaitu tamathul dan taqabud kalau sama-sama emas, atau kalau emas dengan uang maka harus taqabud atau naqdan ya, harus kontan. Nah, jadi solusinya gimana? Karena ingin membeli emas dan yang jual itu jauh ya dari kita, maka solusinya adalah kita mencari wakil ya untuk diri kita, supaya wakil itu membelikan emas ya untuk kita ya. Maka kalau misalnya jual beli online ya, kita tidak membayar langsung kepada pemilik emas ya, kita membayar kepada siapa? Membayar kepada, misalnya kalau sekarang pakai Shopee gitu ya, nah kita belinya ke rekening Shopee,
ya, kemudian dia yang akan membelikan emas untuk kita saat itu juga, ya. Tapi kita wajib meyakinkan, memastikan bahwa dia itu memang langsung beli kepada yang punya, kemudian yang punya itu langsung mengirimkan ke Shopee dan Shopee mengirimkan ke kita, ya. Ini namanya taqabud. Jadi dia itu menjadi wakil kita, ya. Jadi kita bisa membeli emas walaupun orangnya jauh dari kita itu dengan mencari apa? Wakil, ya, untuk kita, ya, yang mana wakil itu akan membayarkan uang kita kepada pemilik emas, kemudian pemilik emas itu akan mengirimkan, ya, emas itu ke kita, ya. Nah, dengan sudah ada apa? Taqabud dengan wakil kita, ya. Mungkin wakil kita yang akan mengirimkannya kepada kita, ya, atau saat itu wakil kita sudah memegang, ya, emasnya sudah jelas, kemudian dikirimkan ke kita. Nah, kalau tidak ada wakil maka tidak bisa, ya, karena berarti tidak taqabud, ya, tidak taqabud. Nah, tidak terjadi apa? Naqdan, ya, di majelis itu, ya, ini penyerahan secara langsung di majelis itu. Baik. Kalau yang untuk kredit gimana? Ya jangan kredit, ya, jangan beli dulu. Misalnya dia akadnya itu yang pertama itu adalah apa? Menyimpan uang terlebih dahulu, ya. Menyimpan uang terlebih dahulu. Jika uangnya sudah pas, maka baru dia dikirimkan emasnya. Tapi akadnya ghairu mulzim, akadnya itu tidak mengikat. Dalam artian begini, antum jual emas, ya, dan saya ingin membeli emas antum, maka saya kirimkan uang ke antum dulu, ya, kirimkan uang, ya, per bulan sekian sekian sekian, ya. Jika uang itu sudah pas untuk membeli emas, maka saya katakan saya beli emas, ya, kepada anda saat itu dengan uang yang sudah saya kirimkan dan sudah saya sudah selesai ininya apa, uangnya, ya, sudah pas. Nah, maka nanti uang tersebut, emas itu diberikan, ya, kepada kita. Itu kalau bisa taqabud, ya, dalam catatan kalau bisa taqabud. Nah, jadi antum ada di depan saya, misalnya antum butuh emas nggak? Saya punya emas batangan. Oh, berapa itu harganya? Harganya 1 gramnya 1 juta. Wah, saya nggak punya. Yaudah antum titip aja dulu uang ke saya, ya. Tiap bulan saya nitip 100.000 sampai apa namanya 1 juta. Kemudian antum bilang ini uang antum sudah 1 juta ini, jadi nggak beli emasnya. Jadi ya udah antum kesini datang, ya, kemudian saya ambil uangnya sudah ada. Nah, ya, tapi akadnya ghairu mulzim. Kalau misalnya saya katakan, oh maaf, saya nggak jadi, saya butuh uang, ya udah uangnya balikin lagi, ya, karena akadnya itu ghairu mulzim, ya, tidak mengikat. Ini harus misalnya karena uangnya sudah, kan akad dulu kita antum mau nyicil, ya, setelah selesai ini emas akan antum ambil misalnya, maka yang seperti ini nggak boleh, ya, seperti ini nggak boleh. Jadi akadnya apa? Akadnya itu akad ghairu mulzim, akadnya itu tidak mengikat. Artinya kita boleh saja mencicil uang, ya, tapi apa, dalam rangka mengumpulkan, ya, tujuannya untuk mengumpulkan uang itu terlebih dahulu. Kalau uangnya sudah terkumpul dan sudah cukup untuk bisa beli emas, ya, maka pihak yang akan menjual mengatakan antum sudah punya uang nih, cukup, yaudah datang ke sini, ya. Nah, biasanya di bank-bank, ya, yang bank-bank yang menjual beli emas seperti itu, maka dia kirimkan uangnya tiap bulan, ya. Antum bisa mencicil tiap bulan misalnya 250.000 karena ini 5 gram harganya misalnya 5 juta, ya, 250.000 selama 20 bulan. Sudah 20 bulan, maka pihak bank memberikan tahu antum sudah punya uang 5 juta yang bisa untuk membeli 5 gram emas. Kira-kira antum jadi beli nggak? Jadi, yaudah datang ke bank sini. Datang ke bank, tanda tangan, ambil emasnya. Kalau misalnya antum jadi beli nggak? Enggak, yaudah
uang antum berarti untuk tabungan saja. Sewaktu-waktu antum ambil silahkan. Ya. Makanya seperti ini itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai menjadi akad yang mengikat, artinya antum nggak bisa ngambil uang antum lagi, walaupun antum nggak jadi, harus jadi karena memang awalnya akadnya seperti itu, maka yang seperti itu tidak boleh. Ya, ini haram. Karena jual belinya itu tidak ada tamathul saat itu, ya. Dan juga taqabudnya juga jelas tidak terjadi, ya. Tamathul nggak ada, maka taqabudnya dalam hal ini itu tidak terjadi. Baik. Jadi dalam jual beli emas dan jual beli perak atau jual beli makanan yang disebutkan dalam hadis atau yang bisa dikiaskan di atasnya, itu harus, ya, mithlan bimithlin, ya, yadan biyadin, atau mutamathilan naqdan, harus sama, ya, dan juga naqdan, yakni taqabud, yadan biyadin, harus kontan. Nah, baik, kita adzan dulu, kita dengarkan adzan. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian al-muallif melanjutkan, wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu, dan tidak boleh menjual sesuatu yang engkau beli hatta yaqbidahu, sampai engkau memegangnya, yang menguasainya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah. Ya, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man ibta'a ta'aman, barang siapa yang dia membeli makanan, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjualnya, hatta yaqbidahu atau hatta yastawfiyahu, sampai dia memegangnya, ini sampai dia betul-betul memilikinya, ya. Wa fi riwayatin hatta yaqbidahu, dalam riwayat lain hatta yaqbidahu, sampai dia memegangnya. Wa fi riwayatin qal, dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, ra'aitun nasa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat orang-orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yabta'una jizafan, ya, mereka itu membeli secara jizaf, ya. Jizafan yakni tidak diketahui secara pasti, ya, jumlahnya, yakni karungan misalnya gitu, ya, satu karung ini misalnya. Ini dari makanan. Yudrabuna ay yabi'uhu fi makanihim hatta yu'uhu ila rihalihim. Yani yudrabuna ay yabi'uhu fi makanihim, mereka ingin menjualnya di tempat mereka, hatta yu'uhu ila rihalihim, sampai mereka membawanya, ya, ke rihalihim, yakni ke kendaraan mereka, ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala amma alladhi naha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa at-ta'am ay yuba'a hatta yaqbid. Ya, dari Abdullah bin Abbas mengatakan, adapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makanan yang dijual, ya, ini sampai dia memilikinya, sampai dia memegangnya. Yani kalau belum dipegang sama dia, maka tidak boleh dijual. Ya. Qala Ibnu Abbas wala ahsibu kulla syai'in la mithluhu. Ya. Abdul Abbas mengatakan, dan
saya tidak menyangka segala sesuatunya itu kecuali sama dengannya, yakni dengan makanan. Artinya la yajuzu bai'uhu illa ba'da an yaqbid, ya, tidak boleh menjualnya sampai dia itu telah memegangnya, ya. Nah, jadi menjual barang itu haruslah barang tersebut telah dia miliki, ya, telah dia miliki. Kalau antum ingin menjual barang milik orang, ya, misalnya ini jual beli online banyak ya kejadiannya, maka antum misalnya bisa menjadi dalam beberapa kondisi. Misalnya antum punya uangnya, ya, antum mau jual beli online misalnya, ya, mau jual beli buku, antum punya uangnya, kemudian antum saya beli buku ini, baik, setelah itu antum jual, ya, tapi tolong buku ini antum kirimkan ke fulan misalnya. Maka jual beli seperti ini itu tidak boleh, kecuali kalau buku tersebut sudah antum miliki, jadi dikirim buku tersebut ke antum, habis itu antum baru jual, ya, kirimkan ke pembeli, ya. Madu misalnya, jual beli madu, ya, antum nggak punya barangnya kan saat ini, maka antum beli ke produsen, ya, maka produsen akan mengirimkan madu ke tempat antum, habis itu antum baru jual, ya, habis itu antum bisa menjualnya. Kalau tidak mau seperti itu, maka ada cara yang lain biar jual beli antum sah. Misalnya jual beli salam, nanti akan ada ya jual beli salam, yakni dia pembeli, ya, yang akan membeli ke antum itu harus mentransfer semua uangnya terlebih dahulu, ya. Nah, dengan sifat yang sudah jelas, ya, antum mau beli apa? Saya mau beli madu kaliandra misalnya, baik, ya, sifatnya begini 1 kilonya, ya, sekian, ya, baik, ya, dia kirim uangnya, setelah itu antum beli madu tersebut dan bisa minta dikirimkan ke fulan, ya, tolong kirimkan ini ke fulan misalnya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Afan, ya. Jadi jual belinya tadi jual beli biasa, berarti antum harus memiliki barang itu, harus antum baru ke sana dulu, ya. Tapi kalau antum mau tidak seperti itu, tidak mau ribet, maka antum minta kepada produsen untuk apa? Untuk menjadi wakilnya, untuk menjadi wakil, ya. Jadikan saya wakil Anda untuk menjualkan barang-barang Anda, ya. Mangga, ya, misalnya silakan. Maka antum menawarkan barang-barang tersebut. Ini ada yang membeli nih, tolong kirimkan ke ini, kirimkan, ya. Nah, maka antum akan dapat fee-nya. Kalau wakil biasanya dia tidak mendapatkan, tidak boleh menjual lebih daripada harga jual, ya, yang dari pemilik barang, ya, karena dia hanya mendapatkan persentase misalnya, ya. Nah, tapi harga sama, kecuali kalau penjualnya mengatakan pada antum, ya, jadi antum nanti posisinya sebagai maklar, ya, samsarah, ya, tolong jualkan barang saya, ya, yang lebih dari harga tersebut buat antum misalnya. Nah, selebihnya dari barang tersebut itu buat antum, ya. Misalnya 50.000, silakan antum jual, semua antum misalnya dijual 70.000. Kalau lebih maka itu buat antum kelebihannya. Nah, ya, ya, ini kalau ingin menjualkan barang milik orang, ya. Nah, tapi kalau misalnya
menjual barang yang itu belum antum terima, ya, maka antum itu tidak boleh menjualnya kepada orang lain, ya, kecuali kalau tadi sifatnya menjadi wakil, ya, atau menjadi maklar, ya, samsarah. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidah, ya, tidak boleh menjual sesuatu yang kau beli sampai engkau mendapatkannya. Yaqbidahu, al-qabd, ya, yakni memilikinya, ya, memegangnya. Al-qabdu ini disesuaikan dengan barangnya, ya. Kalau barang itu bisa dipindah, maka qabdnya ya dengan dipindah barang tersebut. Seperti madu tadi, ya, karena ini bisa dipindah, maka harus sampai dipindah ke antum. Tapi kalau barang yang tidak bisa dipindah, qabdnya itu ya dengan misalnya menjual tanah, ya. Nah, bagaimana qabdnya? Dengan mendapatkan sertifikat tanahnya, ya, karena tanah ini nggak bisa dipindah, ya, tetap aja tanah di situ, tapi sertifikatnya antum dapat. Jual mobil misalnya, nah, mobil ini bisa dipindah, ya. Nah, maka bisa dipindah mobil tersebut, atau mendapatkan surat-suratnya dan kuncinya misalnya, ya. Nah, menjual rumah juga seperti itu, ya, kunci rumahnya sudah di tangan antum, ya, sertifikatnya juga sudah ada, ya. Tidak harus barangnya itu dipindah. Baik, ini qabd, ya, disesuaikan dengan barangnya. Wala bai'ul lahmi bil hayawan, dan tidak boleh juga menjual daging dengan hewan, ya, yang masih hidup, ya. Misalnya daging sapi dijual dengan kambing yang masih hidup misalnya, ya. Nah, maka ini nggak boleh. Kenapa? Nah, karena ketidakjelasan, ya, mungkin ada unsur jahalah di situ, ada unsur darar juga, ya. Nah, ada unsur gharar, jahalah, dan juga bisa jadi darar. Misalnya kambing tersebut, ya, diperkirakan ini sekian kilo misalnya, ya. Nah, untuk membeli sekian kilo daging sapi, kalau masih hidup, ya, kan bisa jadi nanti malah begitu telah disembelih dagingnya tidak sesuai dengan yang tadi disepakati, ya. Nah, karena ini masih hidup. Nah, ya, maka untuk kehati-hatian itu dilarang, ya. Nah, karena bisa jadi di situ ada unsur gharar, ketidakjelasan, ya. Nah, ya, wa yajuzu bai'u dhahabi bil fiddati mutafadilan naqdan, dan boleh menjual emas dengan perak mutafadil, ya, salah satu dari keduanya itu lebih banyak, ya, berbeda, ya, timbangannya, akan tetapi naqdan, yaitu harus kontan, ya. Kalau tidak kontan maka tidak boleh, ya. Baik, sampai di sini dulu, ya. Insyaallah untuk selanjutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.